Oke, fix ini mah bakal ada season 4 nantinya. Kenapa? Karena Logan mengatakan sampai saat ini mayat dari JNT belum juga ditemukan. Entah menghilang atau terkubur terlalu dalam di reruntuhan gedung ya. Men kan JNT nggak mungkin selamat. Dia tertembak tepat di kepala dan juga terjatuh dari puncak gedung. Nah, ingat ya, drama ini adalah drama kucing dengan 9 nyawa yang sekarepnya penulis saja. Rona yang tertusuk di ubun-ubun kepalanya saja seperti kuntilanak sekuti bisa selamat, atau Logan yang membuat para teroris merasa insinyur karena bisa selamat dari ledakan bom yang jaraknya kurang dari 1 meter, yang padahal harusnya tubuh Logan mungkin sudah terbelah menjadi puluhan bagian. Jadi selama belum diperlihatkan mayat orang tersebut membiru seperti halnya Dr. H atau Mbak Yuni yang mayatnya udah biru, masih bisa kemungkinan keajaiban sang penulis terjadi di sini. Di episode ini juga akhirnya Dr. H menemui ajalnya dan menemui Mbak Yuni yang sudah duluan pulang ke akhirat. Tewasnya Dr. H ini cukup mengenaskan ya, dan itu berarti ada 2 orang anak yang menjadi yatim piatu di sini. Tapi sayangnya di episode ini Rona masih belum tahu apa yang terjadi kepada ayahnya tersebut. Sedangkan Enbyul walaupun masih memiliki seorang ibu, tapi ibunya pasti akan dipenjara dengan waktu yang cukup lama, atau bisa jadi juga seumur hidup. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 13 ini, bantu channel Micampit ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gue mau. Pengulangan pada awal episode ini begitu panjang ya, yang memakan waktu lebih dari 10 menit. Jadi langsung saja kita melompat ke waktu di mana ternyata Suryon tidak tewas dalam ledakan gedung Hera Palace. Logan berhasil datang tepat waktu untuk langsung membawa Suryon turun menggunakan lift VIP. Dan setelah kejadian tersebut, Bunda Suryon dirawat khusus di kediamannya, dan dia juga memberi kesaksian kalau pelaku utama ledakan tersebut adalah JNT. Tapi karena dia dan Logan merasa kejadian itu juga karenanya, mereka pun memberikan kompensasi kepada seluruh para korban yang berdampak. Tidak hanya itu, Logan pun nantinya akan mengakuisisi perusahaan JNT termasuk grup Chonga dan juga Simon Holding milik keluarga Suryon yang dulu direbut oleh JNT. Selain fakta kalau Suryon bisa selamat, Mak Lampir Sojin pun memberi kita kejutan. Selama ini ternyata dia tidak hilang ingatan ataupun menjadi gila, karena dia sudah tahu Enbyul anaknya hendak memberikan obat penghilang ingatan kepadanya. Dan kejadian sebenarnya, Sojin hanya berpura-pura meminumnya di depan Enbyul, lalu memuntahkannya. Dan hasil lab tentang Sojin yang diketahui Logan selama ini adalah hasil lab palsu. Sekarang dia yang tahu JNT sudah tewas pun merasa bahagia, karena dia sudah tak lagi dikejar-kejar rentenir akibat tewasnya suaminya. Lalu hal bahagia juga datang dari Dr. H yang sudah tersadar dari koma berkepanjangannya. Dan saat itu ia langsung merasa khawatir kepada JNT dan juga Sojin. Dr. H bersikeras kalau Sojin selama ini tidak gila dan hanya berpura-pura saja. Hal itu juga diutarakannya kepada Enbyul yang masih saja membela ibunya, karena di matanya ibunya benar-benar telah melupakannya dan menjadi gila. Dr. H pun mencari tahu demi membuktikan kalau Sojin hanya berpura-pura, dan dia menemukan keganjilan bahwa hasil ronsen yang dipegang tim dokter selama ini adalah ronsen yang sudah dipalsukan karena tidak ada bekas operasi di kepala Sojin dalam hasil tersebut. Tidak hanya Dr. H, Logan dan Bunda Suryon pun mengetahui kalau Sojin berpura-pura karena obat yang diberikan dokter selama ini tidak diminumnya. Shin pun beralih ke hal yang menyakitkan lainnya. Dr. H tiba-tiba hilang penglihatan, dan karena merindukan Rona, dia pun memohon kepada Logan untuk dipertemukan. Dalam keadaan sakit tersebut, Dr. H berpura-pura sedang dalam keadaan baik-baik saja di depan Rona. Dan dia pun berhasil mengucapkan perpisahan terakhirnya sebelum Rona pergi untuk belajar di luar negeri. Setelah itu, kini ganti Dr. H mencari Enbyul untuk membawanya pergi, juga untuk memisahkannya dari ibunya yang jahat. Diam-diam Dr. H pun pergi ke rumah Enbyul sendirian, dan dia hanya memberi kabar Bunda Suryon saja, tidak dengan yang lainnya. Tapi kejadian tidak mengenakan terjadi di sini, karena bukannya Enbyul yang ia temui, melainkan Sojin mengikutinya dari belakang. Sojin yang tahu kalau Dr. H ini selama ini mengetahui kebohongannya,
mulai menyerangnya, dan pastilah Dr. H yang tak berdaya ini kalah dan hanya bisa untuk memeluknya saja. Sampai akhirnya Sojin yang berusaha melepaskan pelukan Dr. H malah tidak sengaja mendorongnya hingga terjatuh dari atas gedung. Di sini ada momen epik ya, di mana Dr. H sempat-sempatnya saja mengkompori Sojin yang menangis di hadapannya sebelum kematiannya. Dr. H mengatakan, "I love you." Nah, Sojin ini udah GR, tapi ternyata itu disampaikannya untuk Mbak Yuni. Lalu Suryon yang sebelumnya curiga pun datang dengan terlambat bersama Biol. Mereka langsung menelpon ambulans untuk segera membawa Dr. H. Tapi sayang semua sudah terlambat, karena ternyata Dr. H telah berpulang ke rahmatullah. Bunda Suryon memberitahu Biol kalau sebenarnya ibunya lah yang membunuh ayahnya. Sama seperti apa yang dilakukannya kepada Mbak Yuni dahulu. Tapi untuk sekian kalinya Anbil masih saja tidak percaya dan membela ibunya. Sampai akhirnya Bunda Suryon membuat rencana dengan berpura-pura menculik Anbil, lalu akan membunuhnya dengan cara yang sama seperti cara Sojin membunuh Mbak Yuni. Sojin pun datang ke tebing tersebut dan ia tertipu dengan rencananya Bunda Suryon. Mereka pun bertengkar, yang padahal pertengkaran mulut ini sengaja dilakukan Suryon untuk memancing ucapan Sojin keluar mengakui kesalahannya. Dan benar saja, Sojin pun terpancing dan Anbil dari kejauhan langsung kena mental begitu mengetahui ayahnya juga dibunuh oleh ibunya. Dan tanpa pikir panjang, Anbil langsung menelpon polisi dan bersaksi kalau pembunuh Mbak Yuni sebenarnya adalah ibunya. Merasa telah terpojok karena ditipu oleh Suryon dan ucapannya juga didengar anaknya, Sojin pun lantas mendorong Bunda Suryon hingga Suryon terjatuh dari atas tebing sama seperti Mbak Yuni dahulu. Dan episode ini pun berakhir hanya sampai di sini saja ya. Gimana nih menurut kalian? Apakah Bunda Suryon akan tewas nantinya? Tapi sepertinya tidak ya. Biasanya orang tajir seperti dirinya pasti bisa berenang, karena toh danau tersebut airnya tenang atau tidak memiliki arus layaknya tebing di pesisir pantai. Lalu hal yang membuat greget nih, masa sih dari sekian banyak orang di sana tidak ada yang bisa berenang untuk menyelamatkannya? Padahal danau tersebut tenang dan tidak berarus ya kan? Tapi sudahlah, namanya juga drama. Oke, kalau kalian suka dengan konten-konten dari Mimin, jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Chandra, mohon pamit. See you, sahabat Micampedia.